Maka dalilnya sahih, saat bayi dilahirkan terus dilakukan azan, iqamah, terus azan dan iqamah saat mengubur orang yang meninggal. Apakah sahih dalilnya? Khusus yang masih dihasankan oleh para ulama adalah azan di telinga kanan bayi. Itu yang masih dihasankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau. Tapi kalau iqamah memang didhaifkan oleh umumnya ulama. Iqamah di telinga kiri itu tidak ada, kan gitu. Itu yang masalah bayi lahir. Kalau masalah iqamah dan azan pada saat menguburkan orang mati sama sekali nggak ada dalilnya. Ini perbuatan bid'ah yang mungkar, nggak boleh. Nggak ada azan di kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Mungkin teman-teman pernah menyaksikan fenomena azan di kuburan ketika ada orang yang sudah meninggal dunia. Maka sebelum dimakamkan, sebelum dikuburkan, maka diazankan terlebih dahulu di liang lahat. Nah, bagaimana fenomena ini? Apakah ini ajaran dari agama kita Islam? Apakah ada tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Apakah ini sunnah atau bid'ah? Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan rangkum pendapat dari beberapa orang ustadz yang terkenal di Indonesia ini tentang fenomena ini teman-teman. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Yang lebih luar biasa lagi, tidak pernah ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW pernah mengazankan atau menyuruh sahabat untuk mengazankan orang yang sudah mati, baik itu syuhada Uhud, syuhada Badr, atau sahabat-sahabat yang meninggal di kuburan Baqi. Nggak pernah sama sekali, nggak pernah sama sekali. Jadi azan itu tidak dilakukan kecuali di beberapa keadaan, terutama masalah sholat. Pada saat terjadi kebakaran, itu memang ada beberapa dalil memang yang masih dihasilkan oleh para ulama. Tapi kalau masalah orang mati tidak ada dalilnya. Ustadz Khalid Basalamah sangat tegas teman-teman, sangat tegas menyatakan bahwa tidak ada dalilnya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat tidak pernah melakukan amalan ini teman-teman. Jadi artinya ini adalah perkara bid'ah yang harus kita tinggalkan. Oke, sekarang kita simak teman-teman bagaimana menurut Ustadz Adi Hidayat. Adakah dalil mengazani orang yang meninggal saat dikuburkan? Saya belum dapat ya, belum dapat. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tidak mengetahui dalil-dalilnya, dan biasanya saya kalau belum dapat saya tidak mengamalkan karena saya belum tahu. Di teman-teman yang tahu tolong tunjukkan kepada saya supaya nanti saya bisa teliti. Kalau benar insya Allah saya sampaikan dan mungkin saya amalkan. Kalau kemudian tidak ada dalilnya, maka saran saya lebih baik meninggalkannya daripada mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Itu saran saya. Kalau dalil untuk mengazani saat dilahirkan itu masih ada, walaupun ulama beda pendapat, tapi ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Sampai beberapa imam termasuk misalnya kita tunjukkan ada Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat itu. Jadi Nabi SAW pernah mengazani Al-Hasan dan Al-Husain saat dilahirkan. Dan itu masih normal, masih logis. Apa di antara logisnya? Karena fungsi adzan itu bisa mengusir setan, mengusir setan. Sedangkan sunnah Nabi ketika bayi itu dilahirkan, maka didoakan, di antara doanya menjauhkan dia dari setan. Kalau Ustadz Khalid Basalamah tadi teman-teman, beliau sangat tegas, hitam ya hitam, putih ya putih. Tidak ada perkara abu-abu di dalam agama ini teman-teman. Kalau tidak ada tuntunannya, kalau tidak ada dalilnya, maka beliau akan sampaikan. Sedangkan Ustadz Adi Hidayat ini teman-teman masih membuka kemungkinan dalilnya ini ada. Tetapi menurut beliau teman-teman, beliau belum menemukan ada dalilnya. Dan sebaiknya jangan dikerjakan menurut Ustadz Adi Hidayat. Ketika kita ngubur mayit dan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, itu kias ya. Kias kepada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir disunnahkan untuk diadzan di telinga kanan dan sunnah untuk qomat di telinga kiri. Maka ketika dia baru lahir ke dunia diadzani, maka ulama mengkiaskan akhir dia di dunia pun sebelum dikubur diadzani. Sehingga pertamanya adzan, dengar adzan, akhir kehidupan duniawinya juga diadzani. Kias. Sedangkan menurut Habib Hasan Al-Muhdar ini teman-teman, dalilnya adalah kias, bukan Al-Quran, bukan hadis, tetapi kias oleh para ulama. Dan sayangnya teman-teman, beliau tidak menjelaskan ulama manakah yang mengkiaskan perkara ini teman-teman. Beliau menyatakan bahwa
Kiasnya, ketika bayi baru lahir itu diazankan, disunahkan diazankan, dan ketika meninggal dunia, maka harusnya juga dihazankan. Kias, bukan dari Al-Quran dan hadis, teman-teman. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya mengazankan mayat sebelum dikuburkan? Sebab dosen saya mengatakan itu haram, sedangkan di kampung saya itu dilakukan. Dosen kamu, dosen bapak, dosen antum yang mengatakan haram ini, dia dalilnya dua saja, Quran hadis, Quran hadis. Tak ada di Quran, tak ada di hadis, haram. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Tak ada, itu haram. Sedangkan orang yang mengazankan mayat itu, saya tak berani mengharamkan. Sedangkan menurut Ustadz Abdul Somad, beliau tidak berani mengharamkan perkara ini, teman-teman. Ini padahal perkara bid'ah, karena tidak pernah ada tuntunan dan anjuran dari Nabi kita dan para sahabat, teman-teman. Ya, kenapa ya? Kenapa Ustadz Abdul Somad ini tidak berani mengharamkan? Padahal, teman-teman, dari kelanjutan videonya, beliau sendiri tidak pernah melakukannya. Dan beliau juga melarang untuk melakukannya. Tetapi kenapa tidak diharamkan? Nah, ini yang saya sebut tadi dengan abu-abu, teman-teman. Kenapa? Ya, mungkin karena Ustadz Abdul Somad beranggapan bahwa ada bid'ah hasanah. Jadi kalau kita meyakini perkara bid'ah, perkara baru dalam agama ini, perkara ritual, perkara akidah yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, ini adalah perkara bid'ah. Nah, sedangkan menurut Ustadz Abdul Somad sendiri, teman-teman, ada bid'ah hasanah. Mungkin perkara azan ini menurut beliau adalah perkara bid'ah hasanah. Nah, tetapi kenapa beliau melarangnya? Dan kenapa beliau juga tidak melakukannya jika dikatakan ini adalah perkara bid'ah hasanah? Apakah Ustadz Abdul Somad nanti kalau mati kami azankan? Tak usah. Jadi kalau saya mati, tak usah azankan. Makcik saya meninggal, saya pas di samping kubur. Kak saya ada di situ. Abdul Somad, iya Pak. Kami azankan atau tidak? Tak usah azankan. Tapi saya tak menyalahkan orang yang mengazankan. Kalau Ustadz Khalid Basalamah tadi, teman-teman, sangat tegas sekali. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Tidak ada istilahnya abu-abu di dalam agama. Oke, sahabatku semua, sekarang kita lanjutkan bagaimana menurut Buya Yahya. Mari kita dengarkan. Mengadani orang meninggal dunia, jawabnya adalah kita tidak usah bicara ulama di luar madhab kita Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Syafi'i terjadi dua pendapat. Menurut Buya Yahya, sahabatku semua, tentang perkara azan di kuburan atau mengazani jenazah, di dalam mazhab Syafi'i pun, teman-teman, terjadi dua pendapat. Artinya ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan di dalam mazhab sendiri, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Ibnu Hajar Al-Haytami, imam fikih kita yang sangat masyhur, kitabnya dipakai di negeri ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa tidak ada azan waktu mengkubur mayat. Jelas ya, teman-teman. Beliau tadi menyatakan bahwa menurut imam fikih kita, di dalam mazhab Syafi'i, menurut Buya Yahya tadi, tidak ada azan. Nah, ulama yang lainnya mengatakan ada azan. Yang mengatakan ada azan karena dikiaskan dengan waktu melahirkan. Sayyidina Rasul mengadani Sayyidina Hasan dan Husain waktu kelahirannya. Jadi waktu berpindah dari alam rahim ke alam dunia dikumandangkan kalimat takbir dan tahlil. Maka di saat berpindah dari alam dunia menuju alam barzah diadani. Jadi ini khilaf di antara ulama. Ini bukan urusannya orang madhab lain, bukan berarti yang mengingkari adzan langsung musuh kita, bukan. Sebab di dalam madhab kita, Ibnu Hajar Al-Haytami itu gurunya yang punya Fathul Mu'in, yang pernah mendengar kitab Fathul Mu'in, mengatakan adzan tidak ada. Nah, inilah sahabatku semua, penjelasan dari beberapa orang ustadz besar di Indonesia ini menjelaskannya, teman-teman. Jadi yang paling kuat mana? Tentu saja yang paling kuat adalah tidak ada azan di kuburan atau tidak ada azan ketika kita akan menguburkan jenazah, teman-teman. Kalau saya pribadi, saya lebih mengikuti tidak akan melakukan perkara demikian, teman-teman. Dan saya juga melarang untuk melakukan perkara demikian. Sedangkan jawaban dari Buya Yahya tadi, teman-teman, ya mirip dengan jawaban dari Habib Hasan Al-Muhdar tadi, teman-teman. Disebut ini adalah dalilnya kias, tetapi mereka berdua tidak menjelaskan ulama manakah yang mengkiaskan perkara ini. Okelah sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Maisha Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.